Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya. Walaupun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Ujian Trading. Pagi hari ini hari Senin 10 Juni 2024. Seperti biasa kita akan mencoba review satu hari kemarin, kemudian kita akan memetakan untuk satu hari ke depan. Saya ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan share videonya jika bermanfaat untuk yang lain, sehingga bisa menjadi edukasi yang bermanfaat. Kita awali dari review dulu satu hari kemarin di hari Jumat 7 Juni 2024. Oke, ini kalau kita perhatikan di 7 Juni 2024, kita lihat dulu di 7 Juni betul ya. Oke, ini yang pagi hari, kemudian yang malam hari ketika live kita lainkan ya. Ketika live Jalang News kita buat yang lain videonya, karena ini yang sesuai dengan analisa pagi. Market kita perkirakan akan bergerak turun, dan hari Jumat pagi kita sampaikan bahwa emas akan ada potensi bearish yang signifikan ya. Tentunya banyak pertanyaan dari teman-teman, signifikan itu sejauh mana ya. Tentunya satu harus diukur dari kekuatan bearishnya, dari ketahanan, dari retracementnya, dari support yang ada di sana dan sebagainya, dari daily range-nya dan sebagainya. Nah, kita mulai dari yang pertama, kita menganalisa potensi itu akan turun dengan area ujinya di kisaran 2364.82. Di area uji 2364.82 ya. Kita menempatkan posisi lebih awal di kisaran 2367.98 dengan posisi awal buy-nya di 2381.74. Yang awal sempat bergerak naik dan targetnya sudah 500 lebih, sudah mencapai, bahkan sudah hampir 600 ya, 600 sekian ya. Meskipun hanya kurang kecil dari target yang kita tentukan, tentu ini sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi ya. Sementara kita sampaikan jika ditutup di bawah 2364 ini, maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Area uji berikutnya di area retracement-nya di kisaran 2347 dan 2341. Ketika ditutup di bawahnya, maka berpeluang kembali akan bergerak turun, dan sebaliknya ketika ditutup lebih tinggi atau bukan lebih rendah, maka tentu akan memantul kembali. Posisi saya di 2367 sangat hit tersentuh, kemudian targetnya hanya dalam waktu satu candle ya, 1 jam ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Semuanya selesai dengan maksimum, baik naik maupun turun. Kemudian baru Jalang Berita kita sampaikan kembali untuk posisi-posisi barunya di kisaran di sini. Kita sudah sampaikan menit-menit terakhir Jalang Berita, di mana kita menempatkan posisi buy, di mana kita menempatkan posisi sell, dan pada akhirnya sell juga tersentuh. Target utama kita di sini di 2315 ya. 2315 itu sudah ribuan kita dapatkan kemarin ya, sudah lebih dari cukup. Kemudian setelahnya bagaimana ketika support sudah disentuh bahkan dilewati ya. Selama tidak ada konfirmasi naik yang signifikan, maka tetap dia akan bergerak turun. Bahkan kita sampaikan hari Jumat itu bisa jauh lebih panjang dari beberapa hari terakhir, bisa 2-3 kali lipatnya, 2-3 kalinya dari hari-hari normal. Kemudian ini sampai pada support yang jauh, lebih jauh. Kalau kita perkecil nanti akan ketemu dengan supportnya di sana ya. Kita akan sampai pada support di sana. Nah, sekarang kita
Analisakan hari ini, apakah pengaruhnya yang kemarin itu dari news yang ada masih akan berimbas untuk hari ini? Apakah masih akan bergerak turun atau sebaliknya? Oke, kita akan mulai dengan memetakan satu hari ke depan. Sambil kita melihat dari time frame yang lebih besar di atasnya, di daily-nya kita bisa lihat di sana betul-betul mendekati area supportnya ya, dan posisi tren masih naik. Sementara pergerakan kecil ini hanya bersifat koreksi dari tren yang ada. Kemudian di H4 kita lihat adakah petunjuk khususnya ya, petunjuk khususnya di candle saat ini sampai ditutup dengan time frame H4 ini seperti apa nanti bentuk candlenya. Jika lebih dari setengah dari merah maka berpotensi akan lanjut naik. Nah, pertanyaannya naiknya sampai di mana? Kita akan menguji dulu di time frame H1 ya. Yang terdekat dari running yang di atas kita tandai untuk area resistennya. Kemudian daily range-nya kita akan turunkan di kondisi yang normal kembali. Tidak usah terlalu jauh menggunakan daily range untuk hari ini. Kita perkirakan saja untuk hari ini lebih kecil sedikit dari hari-hari biasanya. Oke, kita sementara menggunakan daily range seperti ini. Kemudian kita karena arahnya bergerak naik, kita perkirakan masih akan terkoreksi atau retest dulu. Kita akan coba nanti di area retest di sana, apakah mampu menembus atau justru akan memantul lagi. Jika tidak mampu ditutup di bawah di atasnya, maka ini akan kembali bergerak turun seperti ini ya. Dan sebaliknya. Ketika ditutup di atasnya, maka bisa bergerak naik kira-kira seperti ini, kemudian koreksi turun lagi di area retestnya dan bisa kembali naik hingga tutupan. Oke, kita tempatkan dulu untuk posisinya karena arahnya pertama ke atas, kita ikut saja dulu arus yang ada dengan menempatkan titik entry ya, dengan menempatkan titik entry di kisaran 2304 ya. Kita tempatkan di sana buy-nya 304 biar angkanya terlihat, kita kasih warna yang lebih terang. Posisi pertama di buy 2304.56. Targetnya tidak usah muluk-muluk, kita sesuaikan saja kisaran 6 sampai 7 poinan. Oke, kita tempatkan di titiknya di sini. Ya kan, turunkan sedikit. Oke, untuk yang pertama kita tempatkan di 2312. Selanjutnya target yang kedua, jika masih ditembus di area warna orange itu, maka kita perkirakan masih akan bergerak naik. Masih akan bergerak naik hingga di kisaran di sini dulu ya. Kita uji dulu nanti di sini. Kita akan uji di area 2330 untuk area jenuh terdekatnya. Oke, kita tandai seperti ini.
Sekalipun masih berpeluang akan bergerak naik, tapi kita ambil yang terdekat di kondisi yang normal-normal saja dulu. Oke, kita teks dulu untuk yang target pertama di 2312.13, kemudian di target berikutnya 2319. Oke, sementara di posisi bawah kita akan coba lihat di posisi bawah kita ambil lebih dari setengahnya saja di kisaran berapa ini ya 2292. Ini kita tempatkan untuk selnya di 2292.72. Kemudian target yang terdekat ya, target terdekat tentu berada di ujung supportnya di sini dulu. Target yang terdekat kita cukup di 2286. 2286.18. Berikutnya, jika masih dilewati support ini, maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Kita agak turunkan lebih banyak sedikit dari target. Oke, berikutnya sampai di target yang kedua. Di harga 2278. 2278.71 ya, kita tempatkan untuk target berikutnya di situ. Dan untuk jenuhnya kita perkirakan mendekati 2260. Jenuhnya kita perkirakan di kisaran 2260 poin sekian ya. Ini untuk hari ini pendek-pendek saja, tidak sesuai yang kemarin daily range yang panjang hari Jumat. Kita menyesuaikan kondisi normalnya sehingga kelihatan pendek karena dipengaruhi oleh range yang cukup panjang hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita, bisa menjaga konsisten dari perolehan kita dan selalu menjaga manajemen dengan baik, manajemen risiko dan manajemen psikologinya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit juara.